Halo adik-adik, selamat pagi. Yang masih tidur, bangun ya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik semua? Kak Keke berharap adik-adik semua dalam suasana yang sehat. Dan yang paling penting lagi bersukaria. Kenapa adik-adik? Karena hari ini kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan cerita firman Tuhan, dan mau melakukan aktivitas di sekolah minggu kelas 1, kelas 2 GKI Kota Wisata. Nah, untuk memulainya kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapak. Yuk adik-adik, kita berdoa untuk ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami masih mengikuti ibadah sekolah minggu lewat online, tapi kami percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, mengikutinya dari awal, tengah, sampai akhir. Berkati kami Tuhan Yesus, beri hati yang baik, pendengaran yang baik, supaya ibadah ini berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik, gimana? Masih tetap mau bersemangat, mau menyanyi memuji Tuhan? Adik-adik tahu nggak? Hari ini, minggu ini adalah minggu kedua Advent. Nah, kalau dalam kalender gereja, Advent itu apa sih adik-adik? Advent itu adalah hari menantikan kelahiran dari Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Nah, kita memuji Tuhan lagi yuk dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Dia
tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Rini. Pagi ini Kak Rini akan bercerita tentang bersiap menyambut anak Allah. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Rini, kita menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan Mendengar Firman-Mu. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik sekali buat kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Rini. Tolong kami Tuhan Yesus, tolong beri pendengaran kami yang baik, hati kami yang baik, supaya kami bisa menerima firman yang diberitakan oleh Kak Rini, supaya kami bisa melakukan itu di dalam kehidupan kami. Tolong Kak Rini Tuhan dalam bercerita sebentar. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik. Bersama dengan Kak Rini, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 1-25 dan ayat 57 sampai dengan 80. Adik-adik, dalam cerita firman Tuhan hari ini kita akan mengetahui seorang yang bernama Yohanes. Yohanes yang dipersiapkan untuk menyambut anak Allah, yaitu Yesus. Orang tua Yohanes bernama Zakaria dan Elisabet. Bagaimana cerita kelahiran Yohanes? Kita akan sama-sama mendengarkan video berikut ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan.
Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi,
karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah adik-adik, Imam Zakaria dan istrinya Elisabeth selalu setia menunggu jawaban doanya untuk mendapatkan anak. Akhirnya Tuhan Allah mengabulkan doanya dan memberi mereka anak yang diberi nama Yohanes. Ketika Yohanes sudah dewasa, ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, berkhotbah dan membaptis. Yohanes memanggil orang untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Mesias yang dijanjikan. Jadi adik-adik, kita juga harus belajar untuk setia dan sabar menunggu jawaban doa yang kita minta, dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita harus terus berdoa kepada Tuhan. Pada hari Minggu ini, kita berada pada Minggu Advent yang kedua. Advent yaitu masa penantian untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, ayat hafalan diambil dari Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Nah adik-adik, nanti dihafalkan di rumah ya. Terima kasih. Adik-adik, gimana tadi cerita dari Karini tentang Imam Zakaria dan istrinya Ibu Elisabeth? Bagus kan ceritanya? Di mana Imam Zakaria dan istrinya Ibu Elisabeth selalu bersabar. Walaupun mereka setiap hari harus berdoa dan terus berdoa, karena kesabaran mereka, kekuatan mereka Tuhan berikan dan selalu meminta terus kepada Tuhan. Akhirnya apa adik-adik? Tuhan mengabulkan permohonan doa mereka dengan memberikan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yohanes. Oleh sebab itu adik-adik di rumah, kalau mau meminta sesuatu kepada mama dan papa, misalkan nih, nah kita pun juga harus bersabar, selalu bersabar. Jangan mau minta sekarang, terus langsung ada. Tidak seperti itu. Sama halnya juga dengan kita meminta sesuatu dari Tuhan, kita harus berdoa dengan tekun, dan juga kita harus bersabar menanti jawabannya Tuhan. Karena jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya dan selalu indah. Nah, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Seperti Palungan. Seperti
Di suatu minggu yang cerah, terlihat seorang pelari yang sangat handal. Dia adalah pelari yang legendaris, yang sangat terkenal, yang namanya ada di 7 benua, karena dia memenangi semua kompetisi di 7 benua tersebut. Motonya adalah, kejarlah daku, kau kutangkap. Namanya adalah Kaburse. Hai para pejuang iman, saya dengar kalian akan mengikuti perjalanan iman. Selain berjaga-jaga, maka kalian harus punya skill yang kuat agar kalian bisa dapat mengikuti perjalanan iman ini. Apakah kalian sanggup? Baiklah, kalau kalian sanggup, maka kalian akan ditempa dengan tugas berikut ini. Batita, jalan bareng bersama orang tua kalian, targetnya adalah 500 meter. Untuk balita, jalan bareng bersama orang tua kalian, dan targetnya adalah 500 meter juga. Untuk kelas 1 dan 2 SD, jalan bareng bersama orang tua. Targetnya adalah 1 km. Kelas 3 dan 4 SD, jalan bareng bersama orang tua dan targetnya 3 km. Dan untuk anak kelas 5 sampai dengan kelas 8, jalan bareng bersama orang tua dan targetnya adalah 5 km. Selama 1 minggu ini, kalian harus mengumpulkan tugas sesuai dengan target yang sudah ditentukan melalui Baiklah pejuang-pejuang iman, selamat berlatih dan menumpuh perjalanan iman kalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah adik-adik masing-masing, di tempat yang sudah mama papa sediakan di rumah. Setelah itu, adik-adik meminta tolong sama mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS yang ada di samping kakak. Kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Jangan
adik-adik, Shalom. Waktunya aktivitas dengan Kak Ivan. Kakak juga telah mengirimkan file aktivitasnya ke grup WhatsApp orang tua. Adik-adik nanti minta ya ke papa atau mama untuk bisa mengerjakan secara offline. Ada 3 aktivitas di hari Minggu ini. Aktivitas pertama, kita mulai dengan mengingat lagi cerita dari Kak Rini tadi tentang orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Siapakah orang tersebut yang disebutkan dalam cerita? Kita lihat ya. Di bagian kiri gambar ini ada siluet atau bayangan warna hitam. Kita baca petunjuknya yang tertulis di atasnya. Nomor 1 tertulis seorang malaikat Tuhan memberitahu saya bahwa saya akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik lihat, ada garis yang menghubungkan setiap kalimat dengan gambar seseorang atau orang yang dijelaskan. Adik-adik silakan lanjutkan untuk nomor 2-5 ya. Aktivitas kedua, kita akan memecahkan kode janji Allah yang disampaikan ribuan tahun sebelum Yesus dilahirkan dan sudah tertulis di Perjanjian Lama, yaitu nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Adik-adik bantu ya bacakan beritanya. Tapi terlebih dulu adik-adik memecahkan kodenya dengan membaca tabel di bagian atas dan kemudian adik-adik menuliskan huruf yang tertulis di bawahnya. Sudah ada 1 contoh yang ada di sini. Ayo, dicoba ya. Aktivitas ketiga atau terakhir, adik-adik harus membaca dulu kitab Markus pasalnya yang pertama, ayat ke-1 sampai ke-8 untuk bisa menjawab. Adik-adik bisa mengajak papa atau mama atau kakak untuk mencari kitab Markus dan membacanya bersama-sama. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Adik semua, hari ini kita sudah menyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga kita sudah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kakak minta adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa yuk adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan boleh tolong kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami sudah melakukan aktivitas. Tolong Tuhan Yesus firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan, biarlah Tuhan mau beri firman itu masuk ke dalam hati kami dan kami bisa melakukan, kami menjadi anak-anak yang taat, yang selalu berdoa, yang selalu sabar, berharap kepada Tuhan. Dan kami selalu setia untuk mendengarkan nasihat daripada orang tua maupun kakak-kakak sekolah minggu di gereja. Tolong kami Tuhan Yesus memasuki minggu berikutnya. Pelihara kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang berbahaya. Jauhkanlah kami dari segala virus-virus yang mematikan Tuhan. Tolong urapi kami, keluarga kami, kakak-kakak kami, orang tua kami di rumah, semua saudara kami, Tuhan pelihara. Kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan jaga, berkati mereka dengan segala pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memeteraikan firman Tuhan yang tadi kami dengar menjadi satu berkat bagi hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu
hari Minggu.